Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Mary pada mata pelajaran Gambar Teknik Mesin. Bagaimana keadaannya hari ini Ananda? Semoga selalu diberi kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan agar kita selalu dilindungi dari berbagai penyakit nantinya. Amin. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis garis. Nah, kenapa kita perlu mempelajari jenis-jenis garis? Yaitu karena seorang juru gambar dapat memahami garis dan penggunaannya dalam membuat gambar teknik. Karena setiap garis pada gambar teknik itu memiliki bentuk, ketebalan, serta fungsi tertentu. Sehingga penting untuk dipelajari, gitu ya. Nah, apa saja itu jenis-jenis garis pada gambar teknik? Yang pertama itu adalah garis gambar. Nah, garis gambar itu merupakan garis tebal yang berulang yang digunakan untuk menunjukkan batas-batas dari bentuk suatu benda dan garis tepi dalam gambar. Nah, garis gambar ini juga disebut sebagai garis nyata karena digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian benda yang terlihat secara langsung. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat ini adalah garis-garis gambar yang bagian-bagian pinggir ini akan menjadi alat kita nantinya yang akan berbentuk alat yang akan kita buat nantinya. Ini adalah garis gambar semuanya ini. Nanti kira-kira alat yang akan kita buat akan berbentuk seperti ini. Nah, lanjut. Kemudian yang kedua yaitu garis gores atau garis strip. Nah, garis gores ini dikenal sebagai garis strip yang berbentuk putus-putus. Penggunaan dari garis strip ini adalah untuk menunjukkan bagian-bagian benda yang tidak terlihat secara langsung. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat ini adalah garis gores atau garis strip. Nah, pada alat asli nantinya garis ini tidak akan terlihat karena ini menunjukkan bahwa ini akan diberi lubang tembus dari sisi kiri sampai sisi kanan, sehingga garis gores menggambarkan bahwa ini akan dilubangi nantinya. Ya. Lanjut yang ketiga yaitu garis sumbu. Nah, mana itu garis sumbu? Garis sumbu digunakan sebagai garis referensi dari suatu bidang maupun bentuk. Nah, garis sumbu pada umumnya digunakan untuk menggambar bentuk yang simetri, seperti lingkaran, elips, maupun lengkungan dengan radius atau jari-jari tertentu. Garis sumbu berupa garis memanjang yang berbentuk dari strip, garis-garis pendek, dan titik. Nah, ini merupakan garis sumbu, bentuk dari garis sumbu, garis strip, dan titik. Strip-strip pendek dan titik. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Sama-sama garis sumbu. Nah, pada sebuah gambar, mana itu yang garis sumbu? Ini adalah garis sumbu. Garis yang terletak pada bagian tengah-tengah suatu lingkaran. Nah, ini. Nah, kemudian garis tipis kontinu. Nah, garis tipis kontinu ini berupa garis seperti garis gambar, namun lebih tipis daripada garis gambar. Nah, itulah gunanya ada ukuran-ukuran dari pensil. Nah, supaya nanti ukuran yang lebih besar itu digunakan untuk garis gambar dan ukuran yang lebih kecil nanti bisa digunakan untuk garis tipis kontinu. Seperti itu ya.
Nah, garis tipis kontinu ini bisa digunakan sebagai garis arsir, yaitu untuk menjelaskan suatu material atau bekas pemotongan. Yang kedua itu sebagai garis bantu, yaitu garis penghubung antara bagian-bagian benda kerja yang digambar. Kemudian itu garis ukur, yaitu untuk menunjukkan pencantuman dimensi ukuran. Yang kemudian garis bantu atau proyeksi dan bentuk untuk membuat garis-garis pedoman untuk pembuatan tulisan keterangan gambar teknik dan untuk menjaga keseragaman huruf. Nah, ini merupakan garis kontinu. Nah, ini garis, kira-kira ini garis apa? Ya, ini adalah garis untuk menunjukkan pencantuman dimensi ukuran, yaitu garis ukur. Ini adalah garis ukur. Kemudian ini adalah garis tipis kontinu. Garis tipis kontinu itu adalah garis arsir. Berarti ini nantinya akan dipotong. Tapi harus digambar supaya jelas bagian mana yang akan dipotong, makanya harus diberi arsiran. Nah, kemudian ada itu garis bebas. Garis bebas digunakan untuk menampakkan bagian yang seolah-olah terpotong. Nah, ini merupakan garis bebas. Nah, nanti ini digunakan untuk melihatkan, menggambarkan bahwa nantinya gambar ini akan berbentuk di dalamnya akan berbentuk seperti ini. Ya, istilahnya sebagai penerawang lah, garis penerawang. Nanti kira-kira bendanya akan berbentuk seperti ini. Dari dalam akan terlihat seperti ini. Tapi dari luar ini tidak akan terlihat, makanya digambarkan dengan garis bebas. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah garis potong. Bagaimana garis potong itu? Yaitu garis potong berupa garis semu dengan ujung-ujungnya yang ditebalkan. Garis potong digunakan untuk menjelaskan jalur pemotongan pada suatu benda kerja. Nah, garis potong ini akan bentuk seperti ini. Ujung-ujungnya ditebalkan. Nah, yang di atas adalah garis sumbu, yang di bawah adalah garis potong. Nah, nampak perbedaannya ya. Garis potong itu pada ujung-ujungnya diberi tebal. Nah, ini garis potong. Ini pada sudut-sudutnya diberi tebal. Nah, pada gambar teknik nantinya, garis potong akan terlihat seperti ini. Nah, berarti di bagian ini itu akan dipotong seperti ini nih. Nah, akan dihilangkan. Nah, bagian ini nanti akan dihilangkan sehingga berbentuk seperti ini. Nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas ketebalan garis. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, guna ukuran pada pensil mekanik. Jadi sehingga kita tidak susah untuk memperkirakan ketebalan garis yang akan kita buat. Karena pada pensil mekanik sudah ada ukuran-ukurannya. Jadi kita tinggal menggambar dan langsung sudah sesuai dengan ukuran garis yang sesuai ketentuan. Ini jenis garisnya, nyata, garis gores, garis bergores tipis. Nah, ini ukurannya agar dipahami. Untuk jenis garis gambar itu yang paling tebal. Tadi ya kita bahas ya, garis gambar adalah garis paling tebal yang digambarkan untuk gambar nyatanya. Ini setebal 0,5 mm. Nah,
garis gores itu lebih tipis dari garis gambar yang berukuran 0,35 mm. Nah, selanjutnya garis bergores tipis berukuran 0,25 mm. Nah, garis tipis kontinu tadi sama dengan garis arsir ya. Garis arsir sebesar 0,25. Jadi tidak boleh lebih tebal dari garis gambar. Nah, garis bebas itu sebesar 0,35 mm. Nah, garis potong itu bisa yang tipis ini seukuran 0,25 mm, sedangkan yang tebal yang di ujung-ujung itu ukurannya 0,5 mm. Next. Nah, ketebalan garis itu ada aturannya juga. Dan seperti jarak antara dua garis. Nah, pada suatu bagian yang kecil dan sempit, itu kita harus mensiasati garisnya supaya tidak berdempet. Karena jaraknya sedikit, karena ruangannya kecil, maka kita harus memperhatikan supaya garisnya tidak berdempet. Minimal diberi jarak itu sejauh 3 kali dari ketebalan garis. Nah, misal pada nanti garis arsir misalnya kan ruangannya sempit tuh, mau mengarsir sebuah segitiga atau sebuah persegi mau diarsir. Nah, nanti jaraknya itu garis arsir tadi berapa jaraknya? 0,25. Berarti jarak antara garis arsir itu diperkirakan 3 kali 0,25. Berarti jaraknya minimal itu 0,75. Gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu garis-garis berpotongan. Garis berpotongan ditemui pada pojok dari bidang-bidang benda. Pada bidang yang bersinggungan harus diperlihatkan dengan jelas bagian yang bersinggungan dengan garis yang berpotongan. Nah, garis yang berpotongan itu akan memperlihatkan bidang-bidang benda yang akan dipotong nantinya. Nah, nanti garisnya yang berpotongan berarti bagian benda tersebut akan dipotong gitu. Nah, selanjutnya yaitu garis yang berpusat pada sebuah titik. Garis yang berpusat pada sebuah titik, pusatnya digambarkan dengan memberi jarak tertentu antara garis dengan titik pusat. Untuk titik pusat, cukup diberi tanda positif atau plus, dan garis-garis yang membentuk tidak perlu dihubungkan dengan titik pusat. Nah, ini seperti garis sumbu. Garis sumbu tadi diberi tanda tambah ya, diberi tanda tambah, dan kemudian dilanjutkan dengan strip-strip berikutnya, garis sumbu yang mendatar. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ananda dapat memahami pelajaran materi kita hari ini. Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan hubungi Ibu via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.